Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan mempelajari bagaimana menciptakan Human Resource Scorecard. Berikut paparan saya mengenai Human Resource Scorecard. Membangun Human Resource Scorecard sebagai modal strategik. Baker, Husserl, dan Ulrich tahun 2001 berpandangan SDM atau pegawai tidak dipandang sebagai aset, namun SDM adalah mitra strategis yang memiliki ukuran istimewa. Bessler tahun 2004 berpendapat bahwa SDM sebagai pelaksana, kemudian SDM sebagai pelaksana manajemen, dan SDM sebagai manajemen puncak. Ketiga peran ini diuraikan oleh Bessler menjadi sebuah pendapat. Becker, Husserl, dan Ulrich 2001 beranggapan bahwa sejatinya atau berasumsi bahwa sejatinya SDM adalah mitra kerja memperkuat strategi bisnis perusahaan, di mana ada perspektif personel, perspektif kompensasi, perspektif keselarasan, serta perspektif kinerja tinggi. Baker, Husserl, dan Ulrich tahun 2001 masih pendapat beliau bahwa fungsi SDM sebagai profesional SDM dengan kompetensi strategis, sistem SDM berkinerja tinggi, kebijakan, dan praktis yang selaras secara strategis. Perilaku karyawan, kompetensi, motivasi, dan perilaku yang berfokus secara strategis. Definisi strategi bisnis secara jelas. Berikut model 7 langkah untuk penerapan peran strategis sumber daya manusia. Yang pertama adalah definisikan strategi bisnis secara jelas dan bangun argumen bisnis untuk sumber daya manusia sebagai aset strategis. Ciptakan peta strategi berupa leading dan lagging indikator, tangible dan intangible. Identifikasi human resource deliverable dalam peta strategi. Selaraskan arsitektur SDM dengan human resource deliverable, fungsi SDM, sistem SDM, perilaku strategis karyawan. Rancang sistem pengukuran strategis, kembangkan HR scorecard atau leading, lagging, pengendalian biaya, dan ukuran penciptaan nilai. Mengukur SDM, intangible, jalinan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah implementasikan manajemen berdasarkan pengukuran. Bagaimana mengidentifikasi human resource scorecard, human resource kompetensi atau kompetensi manajemen SDM? Menurut Mubarak tahun 2018 menetapkan beberapa standar SDM terampil, yakni cakap,
secara teknis, cakap dalam pengetahuan, cakap dalam menyelesaikan masalah, dan cakap dalam berbagi. Pengukuran High Performance Work System atau HWPS. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam sistem kinerja tinggi, diantaranya adalah pemetaan potensi dan kualitas bakat pekerja. 2. Pemetaan sumber daya organisasi. 3. Pemetaan sistem pendukung substansi perspektif pegawai. Pemetaan sistem nilai kerja yang relevan. Lanjut, mengukur Human Resource System Alignment, di mana sistem SDM ke dalam external alignment. Human Resource Efficiency, di mana pegawai yang dituju adalah kecakapan kerja dalam keadaan yang tidak menghabiskan anggaran. Yang ketiga, Human Resource Deliverable adalah kemahiran pimpinan dalam memperjelas peran atau tugas jabatan, di mana fokusnya adalah melihat rencana implementasi strategis dapat berhasil. Penggunaan Human Resource Scorecard sebagai strategi bisnis aset. Menurut Baker, Huslid, dan Yuri 2001, yang pertama adalah clarify and articulate the business strategy, yakni lebih memperhatikan bagaimana strategi berhasil diterapkan. Yang kedua adalah develop business case for HR as a strategic asset, yakni mengembangkan kasus bisnis untuk SDM sebagai aset strategis ketika membangun kasus bisnis. Yang ketiga, create a strategy map of the firm, yakni pemetaan strategi membantu para pimpinan dapat menjelaskan langkah-langkah implementasi yang benar. Yang keempat, identify deliverables within the strategy map, yakni terjadinya pengamalan nilai-nilai strategis adalah buah dari kesadaran. Yang kelima, align the HR architecture with HR deliverable. Pengembangan sumber daya manusia sejalan dengan kenyataan. Maka nilai-nilai kerja yang telah dibangun membawa perusahaan pada daya saing yang unggul. Desain the strategic measurement system. Desain SDM tidak hanya mengharapkan efektivitas dan efisiensi, namun juga tentang bagaimana kinerja sebagai indikator utamanya dapat dinilai. Yang tujuh adalah execute management by measurement. Bila HR scorecard disejajarkan dengan pentingnya strategi perusahaan, maka profesional sumber daya manusia akan menemukan insight baru tentang apa yang harus dilakukan untuk mengelola sumber daya manusia sebagai aset strategik. Berikutnya, Human Capital and Human Capital Scorecard. Sumber dari Astra Graphia, di mana ada Human Capital Value, Vision and Policy Development, IMPA CTS, Administration Efficiency, Development Efficiency, Sales Service, di mana kesemuanya diukur menggunakan scorecard. Visioning and Policy Development
dampak, kemudian administration efficiency, development efficiency, effectiveness, and self-service. Mengukur pengaruh strategi pengukuran. Balance scorecard merupakan salah satu alat ukur kinerja perusahaan yang memiliki tingkat komprehensif baik. Dan dalam pelaksanaannya, alat ukur ini bergantung pada kejelasan strategi bisnis, sehingga jelas arah pengukurannya. Ini merupakan pendapat Kusomo Wijoyo 2017, di mana di situ ada financial, customer, internal business process, dan learning and growth. Setelah membangun modal scorecard-nya, kemudian menyiapkan program aplikasi tindak lanjut, diantaranya fungsi pengelolaan data sebagai sumber informasi, fungsi implementasi. Balance scorecard terdapat susunan pelaksanaan yang secara umum mencakup proses mendapatkan data melalui kegiatan audit dan evaluasi, tahap laporan, menyusun keterangan atas bukti kinerja yang bersifat informatif dan rekomendatif. Tahap monitoring, mengawasi tindak lanjut manajemen atas temuan-temuan dan pelaksanaan rekomendasi. Balance scorecard memiliki tujuan tertentu dalam konteks industrial sebagai sistem kendali atas manajemen bisnis dalam melihat risiko dan peluang. Tujuan jangka pendek dalam balance scorecard adalah membantu memecahkan masalah teknis sehingga manajer dan seluruh pelaksana tugas dapat mengatasinya. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah membantu merancang dan merumuskan desain bisnis yang elegan, yakni berupa strategi bisnis yang kompatibel dengan keadaan pasar, teknologi, dan zaman. Dalam jangka panjang, balance scorecard membantu memperkuat nilai perusahaan di mata masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap kekuatan bersaing perusahaan. Proses penyusunan Human Resource Scorecard. Langkah-langkah penyusunan Human Resource Scorecard sebagai berikut. Yang pertama adalah tentukan strategi bisnis, buat garis besar aktivitas value, chain, dan peta strategi, identifikasi outcome, identifikasi kompetensi, dan perilaku tenaga kerja, identifikasi kebijakan dan aktivitas SDM, buat dan pilih langkah-langkah scorecard, pantau prediksi, dan evaluasi. Ini contoh scorecard, apakah betul atau salah, karena pada dasarnya masih punya gambaran tentang scorecard ini. Scorecard adalah sebuah cara untuk mengukur dan menampilkan kinerja divisi SDM secara komprehensif yang diselaraskan secara langsung dengan keseluruhan misi, visi, dan tujuan perusahaan. Cara ini mengimplementasikan fungsi HR sebagai strategic partner dalam menjalankan bisnis perusahaan. Human Resource Scorecard terinspirasi oleh Balance Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton, yang merupakan metode untuk mensinergikan beragam aspek, baik keuangan, pelanggan, internal bisnis, proses, learning, and growth, untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalam.